Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam video pembelajaran IPS hari ini dengan tema yang kedua, yaitu keberagaman lingkungan sekitar dengan subtema berkenalan dengan lingkungan sekitar dengan judul berkenalan dengan alam. Ayo perhatikan gambar berikut ini. Benda pada gambar ini merupakan peninggalan dari aktivitas manusia sebelum mengenal aksara atau tulisan, atau disebut juga dengan praaksara. Pada zaman tersebut, kehidupan manusia masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Foto ini menggambarkan kehidupan zaman praaksara. Kehidupan primitif masih menjadi aktivitas sehari-hari dari manusia. Namun demikian, teknologi yang digunakan seperti benda-benda yang diciptakan sudah canggih di zamannya. Beberapa peradaban meninggalkan benda-benda tersebut hingga saat ini dan memberikan manfaat bagi aktivitas manusia. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan berdasarkan komposisinya, struktur, sejarah, sifat-sifatnya, dan juga proses pembentukannya. Nah, secara geologi, perubahan dan perkembangan bumi terbagi menjadi 4 zaman. Yang pertama, zaman Arkaikum atau disebut juga dengan Archeozoikum. Yang kedua, zaman Primer atau disebut juga dengan Paleozoikum. Yang ketiga, zaman Sekunder disebut juga dengan Mesozoikum. Yang keempat, zaman hidup baru atau disebut juga dengan Neozoikum. Zaman Arkaikum atau Archeozoikum merupakan masa awal pembentukan bumi, sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Permukaan bumi masih jauh dari stabil sehingga tidak ada kehidupan pada masa ini. Udara di bumi sangat panas sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan yang kompleks. Zaman Primer atau disebut juga dengan Paleozoikum. Paleozoikum artinya zaman bumi purba yang berlangsung sekitar 541 sampai 252 juta tahun yang lalu. Paleozoikum berasal dari bahasa Yunani yang berarti Paleo yang berarti tua, dan Jon yang berarti hewan atau kehidupan purba. Masa awal ketika permukaan bumi sudah memiliki hidrosfer atau disebut juga dengan lapisan air dan atmosfer atau disebut juga dengan lapisan udara. Pada masa ini mulai ada tanda-tanda kehidupan. Zaman ini ditandai dengan munculnya kehidupan yang berasal dari air. Ditandai dengan munculnya organisme bersel satu yang kemudian berkembang menjadi organisme bersel banyak. Zaman Sekunder atau disebut juga dengan Mesozoikum. Mesozoikum berarti kehidupan tengah. Diambil dari bahasa Yunani meso yang berarti antara dan jon yang berarti hewan atau makhluk hidup. Zaman Mesozoikum adalah zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman Mesozoikum dikenal juga dengan zaman reptil. Zaman hidup baru atau disebut juga dengan Neozoikum. Neozoikum artinya zaman kehidupan baru. Zaman Neozoikum merupakan zaman setelah kepunahan dinosaurus, ketika permukaan bumi didominasi oleh mamalia dan burung. Pada zaman hidup baru dapat dibedakan menjadi 2 zaman. Yang pertama, zaman Tersier. Zaman Tersier terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, dinosaurus telah punah dan mulai berkembang jenis binatang menyusui atau mamalia. Yang kedua, zaman Kuartier. Zaman Kuartier mulai terdapat tanda-tanda kehidupan manusia. Pada zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia. Zaman Kuartier dibagi lagi menjadi 2 masa, yaitu
masa Pleistosen dan masa Holosen. Pleistosen yang merupakan awal kehidupan manusia dan sering sekali disebut dengan zaman es. Saat itu es di kutub meluas. Sebagian besar benua Asia, Amerika, dan Eropa tertutup es. Dinginnya suhu bumi disebabkan oleh perubahan temperatur bumi yang tidak stabil. Suhu bisa sangat dingin sehingga es sangat banyak. Masa Holosen berlangsung 20.000 tahun hingga sekarang. Bagian akhir masa ini merupakan saat terpenting. Masa Holosen yang merupakan awal kemunculan Homo sapiens yang diyakini sebagai awal dari manusia modern. Kalian sebagai manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan alam. Alam merupakan sumber dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Alam menyediakan kebutuhan manusia seperti barang-barang tambang, diantaranya logam, minyak, dan barang tambang lainnya sebagai bahan dasar untuk membuat benda-benda seperti kendaraan bermotor. Hal tersebut merupakan dampak positif sebagai hubungan antara manusia dan alam yang baik. Tetapi, interaksi antara kalian sebagai manusia dan lingkungan dapat menimbulkan konsekuensi berupa pencemaran lingkungan sebagai dampak negatif. Berikut merupakan beberapa contoh pencemaran sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. Pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan gas karbon dioksida, CO2. Kandungan CO2 yang tinggi di lapisan udara bumi atau disebut dengan atmosfer berdampak kepada terciptanya efek rumah kaca. Akumulasi emisi gas mengakibatkan pancaran panas matahari terperangkap di lapisan udara bumi sehingga terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi. Yang kedua, pencemaran air. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air. Konsentrasi zat-zat tersebut telah berlangsung lama sehingga menimbulkan dampak tertentu. Pencemaran air dapat terjadi karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dan limbah industri yang dibuang sembarangan. Air memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Berbagai aktivitas manusia seperti memasak, mencuci, dan mandi membutuhkan air. Perairan yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan manusia. Berkurangnya ketersediaan air bersih dan mengganggu keseimbangan ekosistem air. Dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran tanah disebabkan karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya dukungnya. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembuangan limbah industri ke tanah merupakan contoh pencemaran tanah dengan pestisida. Namun, tidak semua penggunaan pestisida tepat sasaran. Hanya sekitar 20% yang mengenai sasaran, sementara sebagian besar sisanya jatuh bebas ke tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu tanah menjadi tidak produktif untuk aktivitas pertanian dan dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Demikianlah pembahasan materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.